bapak saya itu tadi yang karena saya laki-laki. Itu yang saya ingin menanyakan bagaimana dalam konteks minoritas mayoritas ini gitu, tentang konteks hak itu. Itu aja kali. Bingung juga. Sudah ya? Oke, baik. Saya coba menjawab yang pertama dari pertanyaan mengenai bagaimana pikiran lakong ini apabila diletakkan dalam satu konteks kewargaan. Gimana orang menulis KTP-nya, laki-laki, perempuan, apa-apa. Ini nanti saya jawab sekalian dengan jawaban pertanyaan dari Bung Toyo mengenai bagaimana dalam situasi masyarakat yang timpang, minoritas, problem-problem ketidakadilan dan ketidakmerataan itu artinya. Jadi begini, tujuan utama dari antropologi filosofis lakong itu dia berbeda dengan pikiran-pikiran psikoanalisa sebelumnya yang berupaya untuk mencarikan jalan keluar yang aman, teduh, tenang, damai buat pasien. Bukan itu. Sehingga memberikan resep, misalnya, nanti Anda harus berperilaku begini, atau seperti psikologi tingkah laku itu untuk mencegah supaya bapak ibu mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ya, ibu harus begini, bapak harus begini, Anda harus begini, Anda harus begitu. Supaya bapak bisa mengatur kehidupan keluarga, anak bapak nggak bandel. Mungkin perlu pendekatan yang begini, mungkin perlu pendekatan. Nah, lakong, psikoanalisa lakong bukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang demikian. Apa tujuan psikoanalisa lakong? Tujuan psikoanalisa lakong adalah seperti yang dikatakan sini adalah memprovokasi orang untuk menghadapi negativitasnya. Itu tujuan provokasi lakong. Jadi tujuannya adalah mendorong orang, mengarahkan orang, memprovokasi orang untuk menghadapi sisi-sisi tergelap dari hasrat dan kekurangan-kekurangannya. Jadi tujuannya itu. Dia tidak mau memberikan resep sebagaimana dalam filsafat ala Aristotelian atau ala Kantian mengenai good life itu apa. Tapi kemauannya adalah, tujuannya adalah memprovokasi subjek untuk menghadapi sisi-sisi gelapnya. Itu yang utama. Gitu loh. Atau kalau mau sedikit dieksplisitkan dalam satu tujuan yang sedikit Kantian universal, maka tujuan utama dari filsafat lakong, antropologi filsafat lakong adalah bagaimana mendorong subjek melampaui the simboliknya dan berjumpa dengan the real. Itu tujuannya. Tujuan melampaui. Nah, di titik ini apa yang disebut dengan melampaui the simbolik itu, misalnya dalam kondisi tadi, kembali kepada pertanyaan yang tadi, dalam kondisi di mana masyarakat yang muncul adalah masyarakat patriarkal yang penuh kepura-puraan, gitu, hipokrit, menindas perempuan, menindas gay, lesbian, maka di titik itu filsafat lakong berlaku. Yaitu apa? Ya bagaimana ini setiap subjek di dalam signifikasi itu melampaui halangan-halangan simboliknya itu. Bagaimana setiap unsur di dalam gay, lesbian, perempuan, pembantu, gerakan buruh misalnya gitu, melampaui sistem simboliknya yang sekarang itu dan membentuk sistem simbolik yang baru. Itu kalau mau ditransformasi sedikit dalam satu kerangka politik yang agak sedikit Kantian dari cara pikirnya lakong gitu. Itu yang juga saya kira jadi pertanyaan dari Upi tadi itu. Jadi problemnya bukan lagi pada problem ini istilah yang Bung Aten nggak suka, tapi apa boleh buat karena teksnya mengatakan begitu. Bukan lagi mencari well-being dari subjek, bukan. Tapi tujuannya adalah konfrontasi. Gitu. Tujuannya adalah konfrontasi. Karena apa? Karena dua, secara konstitutif dia memahami subjek sebagai subjek of fact,
yang di dalam dirinya itu ada rongga hasrat yang membara itu. Nah, itu mesti dihadapi, mesti dikonfrontasi. Dan yang kedua adalah karena juga dengan itu dia memandang bahwa seluruh struktur simbolik itu meskipun dia berkehendak untuk menguasai, tapi simbolik itu tidak pernah lengkap. Gitu. Artinya apa? Artinya tidak mungkin ada masyarakat yang total. Tapi selalu ada ide mengenai masyarakat total. Gitu. Nah, dengan demikian problemnya bagi Lakang bukan pada problem sistem identifikasi yang semacam itu, tetapi soal warga negara apa gitu. Tetapi bagaimana orang mengkonfrontasikan tuh seluruh sistem simbolisasi? Mungkin termasuk juga seluruh sistem simbolisasi yang dibangun oleh negara kalau mau radikal sekalian gitu. Gitu. Kalau seluruh aturan satu politik keluarga, bukan politik keluargaan sih, tapi politik keluarga negaraan yang muncul itu merepresi, maka di situ konfrontasi subjek kepada seluruh sistem simbolik yang mencoba merepresi dia itu bekerja. Di situ. Kalau ya kan? Nah, di sini misalnya oleh karena itu di sini Lacong berbeda dengan Foucault. Yang sekalian saya sambungkan karena kuliahnya kebetulan kemarin minggu lalu ya. Di dalam Foucault yang dalam biopolitiknya Foucault itu seluruh subjek itu betul-betul mampus. Meskipun Foucault memiliki pandangan mengenai the aesthetic of the self, tetapi the aesthetic of the self-nya Foucault itu tidak memiliki pendasaran filosofis. Karena apa? Karena dari awal Foucault sudah mengatakan bahwa tidak ada subjek mengikuti Althusser. Gitu. Lalu dari mana asal usulnya the aesthetic of the self dalam Foucault? Karena setiap subjek sudah mampus, yang ada adalah proses diskursif mengenai subjek. Artinya apa? Setiap kita atau setiap subjek itu berada di dalam satu struktur simbolik tertentu dan kita nggak pernah bisa keluar dari itu. Nah, Lacong, disinilah perbedaannya Lacong dengan Foucault. Bagi Lacong, betul kita memang hidup di dalam satu struktur simbolik tertentu, tetapi tidak ada struktur simbolik yang lengkap di dalam Lacong itu. Nggak ada struktur simbolik yang lengkap. Oleh karena itu dia selalu bisa dilampaui. Nah, bagaimana cara melampauinya? Pertama-tama dengan mengkonfrontasikannya. Gitu. Di situ letak kemungkinan. Nah, di titik itulah tadi saya lupa sebutkan teori subjeknya, teori seks dengan pemikiran mengenai seksuasi ini, Lacong membawa kita kepada pemikiran tentang etika, bagaimana bertindak. Tapi tindakan di dalam Lacong berbeda dengan teori tindakan di dalam Kant dan segala macam itu. Tindakan untuk mengkonfrontasi, membuka segala kemungkinan. Gitu kira-kira untuk menjawab 3 pertanyaan awalnya tadi itu. Ya, yang lain. Tapi sebelum itu ada mobil Fortuner B501H menghalangi kalau ada yang ini. Ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ada berapa penanya? Ada 1, 2, 3. Di atas nggak ada? Oke, kita mulai. Oh, ada 4. Oke, ada 4. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Terima kasih. Nama saya David. Menarik. Pertama, jadi problemnya Lacong adalah transmisi dari pemaknaan di tingkat di tatanan real menuju dunia simbolik. Nah, sepanjang transmisi pemaknaan sampai ke dalam dunia simbolik, order of simbolik, laki-laki dan perempuan adalah sesuatu yang dikonstruksikan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan pernyataan itu Lacong jadi menihilkan bahwa saya melihat seorang laki-laki, seorang perempuan, materialitas empiriknya, atau dengan kata lain, gagasan Lacan dibangun oleh sebuah logika perbedaan anatomi biologis untuk membangun logika perbedaan anatomi sosiologis yang akhirnya berujung kepada kesimpulan bahwa subjek itu yang selalu kurang. Itu yang pertama. Dalam pengertian yang sedikit menempuh jalur yang berbeda kalau Lacan ini dari rasionya Descartes gitu kan, dia menentukan sebuah subjek. Nah,
kalau